Philadelphia semakin dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Yesus. Haleluya. Siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Beri bagimu Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, oh sahabat.
pujian yang terbaik bagi Dia. Berikan hormat pengagungan yang tertinggi buat Dia. Allah yang besar, Allah yang terajaib, Allah yang termulia, Allah yang luar biasa. Yesus Engkau Tuhan, layak dipuji dan yang layak disembah. Tiada seperti-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar, terlalu besar. Kau terlalu indah Tuhan. Tiada seperti-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Mari katakan kembali sama-sama pujian ini. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi. Terlalu dalam untuk dimengerti. Benar Yesus. Terlalu besar Yesus. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Kau Tuhan dalam kehidupan kami. Besar karya-Mu terlalu ajaib, sulit kami mengerti. Tapi satu perkara, kami mau bersuka karena Tuhan. Kami mau bersorak karena Engkau Yesus yang selalu ada buat kami. Seluruh hidup kami bawa untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap bersuka cita katakan amin. Sekali lagi Philadelphia, kasih persaudaraan, Philadelphia semakin dahsyat. Amin. Haleluya. Bertepuk tangan dan puji Tuhan Allah kita lebih lagi. Dan terima sukacita surga buat kita semua pagi ini. Haleluya Tuhan. Kami mau bersuka karena Engkau Yesus. Kami mau bersorak karena Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima sukacita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa.
berkati, bersukacita, persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita mau sukakan Dia dengan persembahan kita. Angkat suara kita kembali dan puji Dia. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Biar bumi akan berlalu, ya, biar bulan tak bercahaya lagi, ya Yesus akan bergoncang. Matahari tak bersinar, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya, yo sama-sama katakan, shalala, shalalalalala. Aku cinta lagi, yo, shalalalalala. Aku cinta Yesus, amin. Biar bumi akan berlalu, haleluya. Ya Tuhan, matahari tak bersinar, Yesus, tetapi Tuhan Yesus tuh tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya, ya, lebih lagi, shalalalalala, shalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Lagi katakan dari awal, biar bumi, haleluya. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi semua. Semua yang difirmankannya pasti akan semua yang difirmankannya. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara, dan siapkan hati saat ini untuk menerima firman Tuhan. Seperti seorang wanita yang rindu dan haus akan Tuhan, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Biar kita ditemui Tuhan seperti wanita yang mengurapinya. Haleluya Yesus. Syukur Tuhan. Haleluya. Puji Engkau Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sama-sama katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Haleluya Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik. Sama-sama katakan dengan sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Bahwa kami tetap setia kepadamu. Amin Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu.
memandang firman-Mu Tuhan, sampai Ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami boleh setia sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah bersuka cita, yang sudah dengan tulus memuji Tuhan. Engkau berkati, yang sudah memberikan persembahan, Engkau pun memberkati dan menguduskan setiap persembahan kami. Bahkan yang sedang mempersiapkan hati yang terbaik untuk firman Tuhan, Engkau pun mengurapi setiap kami, hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap jemaat Tuhan yang mendengar. Kami sama-sama dibaharui melalui kebenaran firman-Mu. Bersyukur untuk setiap hadir-Mu dalam ibadah kami dan pemberitaan firman-Mu dalam berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati lebih lagi, katakan amin. Haleluya. Shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan, Philadelphia, Philadelphia semakin dahsyat. Kita bertemu kembali dalam ibadah perayaan yang tentunya kita tetap bersuka cita, amin. Kita tetap bersemangat karena hati yang gembira adalah obat yang manjur dan semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Hari ini kita diingatkan kembali bagaimana Roh Kudus turun ke dalam dunia ini melalui peristiwa Pentakosta. Maka khotbah pada hari ini akan saya beri tema pekerjaan Roh Kudus. Terambil dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan demikian, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ada 3 tugas besar Roh Kudus. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, Dia menjanjikan Roh Kudus untuk melanjutkan pekerjaannya. Dan 3 besar pekerjaan Roh Kudus itu adalah, yang pertama, Dia menginsapkan dunia akan dosa. Kita tahu bahwa dunia sedang dikuasai oleh dosa. Manusia terlibat akan dosa, dan tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa. Maka Roh Kudus memberikan satu kesadaran pada manusia bahwa dirinya orang berdosa yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Tanpa dorongan dan jamahan Roh Kudus, manusia tidak akan pernah sadar bahwa dirinya orang berdosa, dan dia tidak akan pernah bisa untuk datang kepada Tuhan. Untuk itu Roh Kudus hadir. Untuk itu Roh Kudus hadir. Haleluya. Dalam peristiwa Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan begitu luar biasa dengan tanda-tanda yang hebat, tanda-tanda yang mengejutkan banyak orang. Ada angin yang begitu besar, tetapi daun-daun tidak bergoyang. Debu-debu tidak berterbangan. Ini mengejutkan orang banyak. Orang banyak tadi keluar rumah mencari tahu ada apa sebenarnya, ada apa sebenarnya. Dan ini cara Tuhan untuk mengumpulkan orang. Amin. Haleluya. Kemudian mereka juga melihat bagaimana para murid itu dihinggapi api di atas kepalanya, tapi kepalanya tidak terbakar.
Ini berbicara tentang satu pengurapan. Para murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan setelah itu mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Dan pada waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang di seluruh dunia dengan berbagai bahasa. Tetapi mereka mendengar bahwa para rasul itu berbicara dengan bahasa mereka. Ini satu peristiwa yang sangat-sangat ajaib. Amin. Karena Roh Kudus ingin memberikan kesadaran bagi manusia. Kesadaran pada manusia bahwa dirinya orang yang berdosa dan butuh satu pengampunan. Dan pada waktu itu Roh Kudus membuka kunci pintu penginjilan dunia melalui khotbah Petrus. Dan hasilnya apa? 3.000 orang lebih bertobat. Wow, sangat menakjubkan sekali. Sangat luar biasa sekali yang dikerjakan Roh Kudus pada waktu itu. Dan inilah awal mula gereja berdiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, peristiwa itu menggenapkan Matius 16 ayat 18 sampai 19, di mana Tuhan Yesus pernah berkata kepada Petrus, "Hai Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan engkau akan kujadikan kunci kerajaan sorga." Ini sudah digenapi, di mana pada waktu itu Petrus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia berkhotbah begitu luar biasa. Dia berbicara demikian lantang tentang firman Tuhan. 3.000 orang lebih bertobat dan minta dirinya dibaptis. Hal yang luar biasa. Dan mulai dari peristiwa itu, maka terjadi satu kegerakan besar, kegerakan doa, kegerakan penginjilan. Kalau kita membaca kitab para rasul, di mana mereka ditekan oleh pemerintah, di mana mereka ditekan oleh musuh-musuh mereka, tetapi mereka tetap giat memberitakan Injil. Bahkan dia berkata dan berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, berikan aku keberanian untuk memberitakan Injil." Saudara bisa mengatakan demikian? Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdoa. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menginjil. Seperti doa para rasul. Ini harus menjadi doa kita. Tuhan, berikan keberanian padaku untuk memberitakan Injil. Amin. Kita bisa melihat kegerakan-kegerakan Roh Kudus yang luar biasa. Tahun 1908 di Azusa Street, di mana daerah itu dilanda oleh kebangunan rohani yang sangat luar biasa, yang akhirnya kebangunan rohani itu mengalir bagaikan tsunami ke berbagai bangsa, dan ini merupakan gerakan Pentakosta, gerakan yang hebat dan luar biasa dari Roh Kudus. Dan kalau kita melihat saat ini, gerakan-gerakan ini terus terjadi dan terus terjadi, baik secara lokal, secara nasional, maupun internasional. Ini terus terjadi. Mengapa? Karena berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu harus diberitahukan kepada dunia ini, harus diberitakan kepada dunia ini, supaya mereka sadar bahwa dirinya orang yang berdosa yang membutuhkan pengampunan. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat memberikan keselamatan kecuali nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya.
Kemudian tugas Roh Kudus yang kedua adalah menyatakan kebenaran. Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran dan mengingatkan kita akan apa yang pernah diajarkan oleh Yesus. Saudaraku, Dia memimpin kita. Dia mengajari kita tentang firman Tuhan. Dia mengajari kita tentang kebenaran. Bahwa Yesus telah mati di kayu salib. Yesus telah dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Kemudian Dia terangkat ke surga. Disaksikan 500 orang lebih. Dan itu fakta. Dan Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti pada waktu Dia terangkat ke surga. Kebenaran ini harus kita beritakan. Kebenaran tentang kematian Yesus di kayu salib. Karya Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan dosa manusia. Bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit, yang membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Dan memberitakan janji Tuhan bahwa Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Amin. Haleluya. Ini harus diberitakan. Karena ini satu kebenaran yang dunia harus mengerti. Karena dunia membutuhkan keselamatan. Dunia membutuhkan Yesus. Karena hanya Yesuslah yang sanggup menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kemudian tugas dan pekerjaan Roh Kudus yang ketiga adalah menyatakan penghakiman. Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, sebenarnya pada waktu itu penguasa dunia atau iblis sudah dikalahkan. Kuasa iblis sudah dihancurkan. Dan iblis sudah divonis oleh Allah untuk dihukum di api neraka. Itulah sebabnya iblis saat ini berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan atas diri, menggagalkan rencana Tuhan pada kita. Supaya rencana Tuhan gagal atas diri kita. Supaya kita dapat menjadi pengikut-pengikut mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika kita tetap hidup dalam dosa, maka kita akan menjadi pengikut-pengikut iblis. Yang artinya apa? Kita pun juga sudah divonis untuk dihukum di api neraka. Roh Kudus mengingatkan kepada kita bahwa penghakiman itu pun juga berlaku atas diri kita jika kita tidak mau bertobat. Kita bisa membaca di dalam Roma 2 ayat 5. Roma 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ingat, lihat ayat ini. Jika kita keras hati kita untuk tidak mau bertobat, maka sebenarnya murka dan hukuman Allah sudah ditimpakan kepada kita. Dan kita sudah divonis bersama-sama iblis masuk ke dalam neraka. Ini sangat mengerikan, saudaraku.
Untuk itu kita sebagai orang percaya harus memperbarui hidup kita. Kita sadar bahwa diri saya ini orang berdosa. Diri kita ini orang berdosa yang membutuhkan pengampunan daripada Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya teringat akan seorang wanita yang dikatakan wanita nakal, perempuan yang berdosa. Dia datang kepada Yesus. Dia membawa minyak narwastu yang sangat mahal dan membasuh kaki Yesus dengan minyak itu. Dia menangis. Yesus mengetahui. Meskipun dia tidak berkata-kata, tapi bahasa air mata pertobatan perempuan itu Yesus ketahui. Perempuan ini menyerahkan hidupnya pada Tuhan, mengakui dosa-dosanya dalam bahasa air mata. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika kita masih merasa hidup kita belum beres di hadapan Tuhan, kita masih meremehkan Tuhan, kita masih menyepelekan ibadah-ibadah, ayo datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita, mengakui bahwa kita ini manusia berdosa. Saya percaya Tuhan mengampuni dosa kita. Haleluya. Tuhan memberikan tugas besar pada kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa pada orang lain. Mungkin itu keluarga kita, mungkin itu teman kita, atau mungkin orang yang tidak kenal sama sekali. Tetapi berita pertobatan dan pengampunan dosa itu harus diberitahukan pada mereka supaya mereka sadar dan bertobat. Bapak, Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita berbahagia karena kita diingatkan oleh Tuhan selalu. Kita bisa selalu datang kepada Tuhan. Kita bisa selalu minta pengampunan pada Tuhan. Dan Tuhan menerima kita, dan Tuhan mengampuni kita. Untuk itu, sebagai ucapan syukur pada Tuhan, ayo kita lakukan apa yang Tuhan mau. Jadi saksi bagi banyak orang. Karena pencurahan Roh Kudus pada intinya menggerakkan kita untuk melaksanakan amanat agung Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar pertobatan dan pengampunan dosa kepada manusia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Amin Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami merasakan hadirat-Mu betul luar biasa Tuhan. Biarlah setiap
anak-anak-Mu diberkati, dan mereka boleh menerima kasih setia-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk setiap hamba-hamba-Mu yang telah melayani pekerjaan-Mu pada hari ini. Dan Kau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang beribadah pada hari ini Tuhan. Dan biarlah anugerah-Mu Engkau nyatakan, Engkau memberikan kesehatan bagi mereka, kekuatan, Engkau juga memberikan mereka perlindungan-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, kami percaya Engkau juga memberkati usaha pekerjaan mereka, keuangan mereka. Engkau memberkati Tuhan, saya percaya mereka pun belum jadi berkat bagi banyak orang. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa pandemi yang ada di bangsa ini segera berakhir Tuhan. Itu oleh karena Engkau memperhatikan bangsa ini, Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Kami percaya bangsa ini akan segera dipulihkan Tuhan, dan menjadi bangsa yang lebih makmur, jadi bangsa yang lebih besar lagi. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Engkau berkati pemerintahan Jokowi Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan dalam menangani pandemi ini. Kami percaya akan ada kerjasama yang baik antara masyarakat, tim kesehatan, dan juga TNI Polri, dan elemen-elemen masyarakat yang lain. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anugerah-Mu. Berkati bangsa ini Tuhan. Pulihkan bangsa ini, sembuhkan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati desa kami tercinta. Engkau memberkati Tuhan, biarlah anugerah-Mu Engkau nyatakan, dan biarlah desa ini belum jadi desa yang makmur, desa yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berkati Kabupaten Banyumas, kami berkati Kabupaten Purbalingga, kami berkati Kabupaten Cilacap, kami berkati Kabupaten Banjarnegara, dan juga kabupaten-kabupaten yang lain. Terima kasih atas anugerah-Mu. Biarlah shalom-Mu ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan perlindungan Tuhan turun atas-Mu. Engkau akan semakin naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Lumbung-lumbung-Mu akan dipenuhi Tuhan dengan berkelimpahan. Diberkatilah di saat Kau masuk mengurus rumah tangga-Mu. Diberkatilah saat Engkau keluar mengusahakan pekerjaan-Mu. Biarlah perjalanan hidup-Mu selalu berhasil dan beruntung. Untuk itu jadilah berkat bagi banyak orang. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa Surgawi melingkupi keluarga-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku Tuhan, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan Tuhan menyertai aku dan